Assalamualaikum, saya Febri Rani. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang asuransi syariah. Yang pertama ada pengertian, lalu ada dasar hukum, lalu ada prinsip dan akad, juga ada perbedaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi. Secara etimologi, At-Tamin atau amanah memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, yaitu dari surat Quraisy ayat 106, yaitu dialah Allah yang mengamankan dari rasa ketakutan. Dalam istilah Arab, asuransi dikenal dengan sebutan at-takaful dan at-tadamum. Secara literal, at-takaful artinya pertanggungan yang beralasan atau hal saling menanggung, sedangkan at-tadamum secara harfiah berarti solidaritas atau hal saling menanggung, hak atau kewajiban yang beralasan secara bersama-sama. Pada Fatwa DSN nomor 21/DSN MUI X 2001, asuransi syariah atau takmin, takaful, at-tadamum adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat. Lalu ada dasar hukum. Yang pertama adalah Quran, surat Yusuf ayat 43-49, lalu ada surat Al-Asr ayat 18, lalu ada hadis tentang akilah, juga hadis tentang menghilangkan kesulitan seseorang. Lalu ada hukum positif pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, juga ada fatwa dari MUI tentang asuransi. Dalam Al-Quran pada surat Al-Asr ayat 18 berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau masa depan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Lalu hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membebaskan seseorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Lalu ada hukum positif. Terlihat pada gambar, di situ tertulis Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21, asuransi syariah atau takmin, takaful, dan at-tadamum adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat. Prinsip asuransi syariah. Yang pertama ada tauhid, harus mencerminkan nilai ketuhanan. Lalu ada ta'awun, membantu dan meringankan beban sesama. Lalu ada keadilan, upaya menempatkan hak dan kewajiban. Lalu ada corporation, saling bekerja. Lalu ada amanah, mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lalu ridho, tidak ada unsur paksaan. Lalu riba, tidak adanya penetapan bunga. Larangan goror, tidak adanya unsur ketidakpastian. Lalu ada larangan masyir, tidak menzolimi yang lain. Akad pada asuransi. Yang pertama ada mudharabah. Bentuk akad ini didasarkan prinsip profit dan loss sharing atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini, dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana risiko investasi asuransi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Akad ini hasil keuntungannya akan diberikan sesuai dengan akad yang sama-sama sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi juga perlindungan risiko. Lalu ada tabaru. Dalam konteks akad asuransi syariat, tabaru berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas dengan tujuan membantu sesama yang lain, sesama peserta takaful, apabila ada peserta yang tertimpa musibah. Lalu ada waqawlah bil uzrah, pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana atau peserta melakukan kegiatan lain. Akad ini dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi atau reasuransi, baik dalam hal tabaru ataupun saving. Lalu ada qardul hasan. Qard adalah pinjaman murni dari dana milik pengelola atau perusahaan asuransi kepada dana tabaru. Dalam hal ini terjadi defisit underwriting di mana dana tabaru tidak mencukupi untuk membayar santunan asuransi atau klaim, dengan ketentuan bahwa pengembalian dan qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaru setelah terdapat surplus pada periode-periode berikutnya. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional.
Yang pertama kita akan bicara tentang konsep. Ya, di konvensional perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Lalu ada di bagian asuransi syariah, sekumpulan orang saling membantu selalu menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing dari pemikiran manusia dan kebudayaan. Syariah bersumber dari hukum unsur mahrib. Konvensional adanya unsur mahrib, sedangkan syariah bersih dari praktek mahrib. Lalu ada pengawas. Konvensional tidak ada DPS, sedangkan syariah adanya DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip Islam. Lalu ada mekanisme. Konvensional dalam mekanisme asuransi, konven adanya dana hangus. Dalam syariah, mekanisme syariah tidak mengenal dana pembayaran klaim. Konvensional, pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan, sedangkan syariah, pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana. Lalu ada akad. Konvensional ada akad jual beli, sedangkan syariah menggunakan akad tabaru dan tizorah. Lalu ada keuntungan. Di konvensional, keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi asuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan syariah, profit yang diperoleh dari berbagai sumber bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan pesan. Lalu ada sistem. Konvensional menggunakan sistem transfer of risk di mana terjadi pengalihan risiko yang tertanggung kepada penanggung. Sedangkan di syariah menggunakan sistem sharing of risk di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.